Bapak Ibu nanti akan mendapatkan slide-slide ini, jadi tidak perlu untuk banyak mencatat maupun screenshot ya. Jadi kita membuka diri saja pada apa yang Tuhan akan nyatakan pada kita masing-masing melalui firman dan kesaksian pada hari ini. Ya, hidup yang berpusat pada Tuhan, God-centered life. Saya ingin memulai pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa pentingnya memiliki dan mengetahui tujuan ketika kita melakukan perjalanan? Ya, kita biasa melakukan perjalanan, keluar rumah, bawa kendaraan, begitu ya. Apa pentingnya kita punya tujuan dan tahu kemana tujuannya ketika kita melakukan perjalanan? Tentu ini satu pertanyaan yang sangat jelas ya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita cuma muter-muter dan tidak akan mencapai yang seharusnya kita capai, begitu ya. Dan ketika ada persimpangan, kita nggak tahu kita harus belok kiri, belok kanan, atau lurus, atau putar balik. Ketika jalannya lika-liku, mengecil, kemudian kita tidak punya gagasan apakah kita terus di jalan yang sama atau mencari jalan yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak memiliki tujuan dan tidak tahu tujuan dalam melakukan perjalanan, maka perjalanan itu sendiri menjadi perjalanan yang hanya berputar-putar saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami pentingnya tujuan dalam sebuah perjalanan, tetapi banyak orang tidak terlalu serius dalam memikirkan bahwa hidupnya sendiri adalah sebuah perjalanan. Hidup kita sendiri adalah sebuah perjalanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita melakukan perjalanan, kita perlu tahu perjalanan ini menuju kemana? Apa sih tujuan hidup manusia? Kalau tidak, maka kita bisa mengambil pilihan-pilihan, persimpangan-persimpangan yang sama sekali tidak ada kena-mengenanya dengan sampainya kita pada tujuan itu. Hidup kita menawarkan banyak sekali pilihan-pilihan. Pilihan studi, pilihan pekerjaan, pilihan aktivitas, pilihan segala macam. Dan ketika kita berhadapan pada pilihan-pilihan itu, apakah kita punya center, punya satu pusat di mana kita akan menentukan, iya, ini yang akan saya lakukan karena ini akan mendekatkan saya pada tujuan itu. Jadi pertanyaan tentang tujuan adalah sesuatu yang penting dalam sebuah perjalanan, apalagi perjalanan hidup. Maka tidak heran jika di dalam katekismus singkat Westminster, Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum terlalu mengenal katekismus singkat Westminster ini adalah satu katekismus yang dibuat sesudah masa reformasi pada tahun 1600 sekian. Ya, jadi oleh Westminster Assembly, tujuannya untuk menolong jemaat mulai dari anak-anak sampai jemaat yang dewasa untuk tahu dasar-dasar iman Kristen. Bentuknya tanya jawab. Ada 107 pertanyaan dan jawabannya. Bapak Ibu tahu, pertanyaan pertama dalam Westminster Shorter Catechism ini, satu katekismus yang sampai sekarang masih sangat diakui otoritasnya. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah tujuan hidup manusia? Dan jawabannya adalah, tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Ini adalah satu warisan reformasi yang luar biasa, perumusan yang sangat dalam dan tajam tentang tujuan hidup manusia. Sayangnya, banyak di antara kita tahu rumusan ini, tetapi kita tidak terlalu menghayati apa konsekuensi hidup dengan tujuan yang demikian, memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya di dalam realitas keseharian kita. Itulah topik kita sepanjang sesi ini adalah berfokus pada bagaimana kita bisa memahami, itu bagian pertama dari sesi ini. Nanti sesi ini dibagi dua. Bagian pertama memahami apa itu memuliakan Tuhan. Kemudian kita ada short break. Kemudian bagian kedua kita akan masuk dalam penerapan-penerapan. Apa bedanya kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan yang tidak, begitu ya. Jadi ada dua bagian. Kita akan masuk bagian pertama ini. Kenapa Westminster Shorter Catechism mengkalimatkan, menyimpulkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan? Tentu saja ini didasarkan pada studi Alkitab yang panjang. Hari ini kita akan secara overview melihat secara garis besar apa-apa saja yang Alkitab nyatakan tentang kemuliaan Tuhan, sehingga itu menjadi sesuatu yang dirumuskan sebagai tujuan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita berbicara tentang spiritualitas, tentang bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu kita perlu tahu Tuhan sedang membawa kita kemana, sehingga kita bisa berespon dengan tepat ketika Tuhan mengajak kita ke sana. Dari mana
rumusan tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan ini. Kita akan menelusuri Alkitab dari awal. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Tuhan menciptakan kita untuk mencerminkan Dia. Nah, kita berhadapan dengan satu konsep yang penting dalam teologi di sini, mencerminkan Tuhan, ya. Jadi mencerminkan Tuhan itu apa? Mencerminkan Tuhan itu adalah mencerminkan karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kepribadian Tuhan, keindahan dan kemuliaan Tuhan. Itulah manusia pertama kali diciptakan. Yang disebut kemuliaan Tuhan adalah keseluruhan facet dari karakter Tuhan, keadilannya, kebenarannya, kasihnya, keindahannya, kemuliaannya adalah seluruh aspek yang dinyatakan itu. Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan mencerminkan Dia, maka kita sedang memuliakan Dia. Itulah tujuan hidup manusia. Tuhan merancang kita untuk mencerminkan Dia. Dan ketika kita mencerminkan kemuliaan Allah, maka kita memuliakan Allah. Nah, tetapi itu bukan akhir ceritanya. Bapak, Ibu, Saudara tahu, bagian kedua Alkitab kita menyatakan ada masalah. Masalahnya adalah bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Rumusan dari kitab Roma menarik sekali. Di sana dikatakan manusia ini menggantikan kemuliaan Allah. Allah yang mestinya dicerminkan melalui hidup kita, kita menggantikan kemuliaan Allah ini dengan sesuatu yang fana. Dan bukan itu saja, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kita padahal diciptakan untuk itu, dan kita sekarang tidak bisa melakukannya. Jadi dosa bukan sekedar kita memberontak kepada Tuhan, tetapi kita kehilangan kapasitas, dan kita kehilangan tujuan. Pertama-tama kita diciptakan. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan 2 Tesalonika 1 ayat 9 menceritakan tentang penghukuman kekal. Ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, maka ada konsekuensi dosa itu. Dikatakan di sana, mereka akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Penghukuman yang dijatuhkan pada manusia adalah dijauhkan dari Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bapak, Ibu, Saudara mulai melihat ada satu tema yang sedang berjalan di dalam Alkitab ini. Dan kita lanjutkan. Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan dari semua janji-janji perjanjian lama, dan Dia sebagai Mesias datang menjadi korban di atas salib untuk menebus saudara dan saya, umat manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Roma 15 mengatakan bahwa yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk, perhatikan, memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Jadi penebusan kita di atas, penebusan Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya bukan saja berhenti supaya kita punya tiket gratis masuk surga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Supaya kita nanti waktu mengakhiri hidup ini kita sudah punya jaminan, punya asuransi kebakaran, punya jaminan masuk surga kekal di sana. Bukan hanya itu. Tetapi dikatakan untuk memungkinkan saudara dan saya melakukan sesuatu yang kita tidak mungkin lakukan tanpa penebusan. Yaitu supaya kita dimungkinkan memuliakan Allah karena anugerahnya, karena rahmat-Nya. Jadi tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita kembali dimungkinkan untuk mengerjakan sesuatu yang pada mulanya kita diciptakan untuk itu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam satu buku yang sangat menarik, judulnya Cat and Dog Theology, teologi kucing dan anjing, di sana dibedakan antara diselamatkan dari sesuatu dan diselamatkan untuk sesuatu. Biasanya kalau kita bicara tentang keselamatan, kita biasanya mengatakan kita diselamatkan dari sesuatu, dari hukuman kekal, dari upah dosa, dari murka Allah, dan sebagainya. Itu adalah suatu teologi yang benar, diselamatkan dari sesuatu. Tetapi tidak lengkap. Karena Alkitab tidak hanya mengatakan kita diselamatkan dari sesuatu, melainkan dari sesuatu untuk sesuatu. Untuk apa? Untuk kita bisa kembali memancarkan dan mengungkapkan kemuliaan Allah. Itulah tujuan kita diselamatkan, supaya kita bisa kembali pada fitrahnya. Ya, kembali pada tujuan pertama Tuhan menciptakan kita, memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Kita sampai pada akhir kesudahan segala sesuatu. Kita diizinkan oleh Allah untuk boleh mengintip suasana surgawi itu seperti apa.
Dan salah satunya dalam ruang tahta Allah, Wahyu 7 mengatakan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa, berdiri di depan tahta dan di depan anak domba. Kita suatu saat akan berada dalam pemandangan ini. Kita berada di antara kerumunan orang banyak ini dari segala suku bangsa. Memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan Allah dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu melihat temanya di sini, bahwa suatu saat kita nanti, hidup kita adalah sepenuhnya, seutuhnya memuji dan memuliakan Allah bersama-sama dengan segala kaum tebusan dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Memuji Allah, memuliakan Allah. Penglihatan tentang Yerusalem baru yang nanti kita ada di dalamnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Satu suasana yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi ketika kita memikirkan tentang surga, hal terindah di dalam surga itu bukan sekedar kita nanti akan reunian dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah mendahului kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang paling indah dan mulia di surga adalah Allah dan kemuliaannya yang selama-lamanya kita akan memuji dan menyembah Dia nantinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semakin paham sekarang bahwa kenapa Westminster Shorter Catechism mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Ini berkaitan dengan bukan hanya 1-2 ayat Alkitab, tetapi ini berkaitan dengan meta narasi Alkitab. Seluruh kisah besar Alkitab. Manusia, saudara dan saya, diciptakan bagi kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah. Tetapi kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita diselamatkan supaya memungkinkan kita kembali hidup memuliakan Allah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai suatu saat nanti kita bersama-sama dengan Allah di surga memuliakan Dia selama-lamanya. Benar bahwa hidup kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, para reformator merumuskan ada 5 sola, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu solanya adalah tadi, soli Deo Gloria, hanya bagi kemuliaan Allah saja. Dan para reformator sejak abad ke-16, tahun 1500-an lebih, mereka merumuskan dasar-dasar pengakuan yang menjadi keyakinan dari reformasi Protestan. Dan merumuskan bahwa kehidupan manusia, keselamatan yang kita miliki, pembenaran dari Tuhan, justifikasi dari Tuhan itu hanyalah sola gratia, hanya berdasarkan kasih karunia. Melalui iman saja, sola fide, bukan melalui yang lain. Solus Christus dengan didasarkan pada pengorbanan dan kebenaran Kristus yang menjadi kebenaran kita, yang menjadi pengganti bagi kita, hanya Kristus saja. Dan berdasarkan Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas sola scriptura. Dan itu semua dijiwai dan dipenuhi dan hasil akhirnya adalah soli Deo Gloria. Jadi soli Deo Gloria adalah jiwa, adalah pusat, adalah hasil dari kelima sola ini. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Ketika kita sedang membicarakan kemuliaan Allah, ini bukan saja tema besar di Alkitab, ini bukan saja tema besar dari reformasi Kristen, tetapi ini juga tema besar dari hidup dan spiritualitas kita. Itulah sebabnya di awal ini kita membicarakan tentang fokus kepada hidup yang terpusat kepada Allah dan kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31 adalah tulisan Paulus yang menyatakan dengan singkat padat, dikatakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Apa yang Paulus sedang maksudkan di sini? Paulus sedang memaksudkan segala aspek kehidupan kita.
Supaya segala aspek ini lebih jelas, bukan hanya hal-hal besar saja yang kita lakukan, Paulus memasukkan jika engkau makan, jika engkau minum. Nah, kalau sesederhana makan dan minum, apalagi segala sesuatu yang lain, motifnya adalah lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan kalimat-kalimat seperti ini, kita sedang berhadapan dengan fokus inti dari spiritualitas reformasi, yaitu do everything for the glory of God. Jadi spiritualitas kita adalah spiritualitas yang bukan hanya didasarkan pada waktu-waktu tertentu, aktivitas-aktivitas tertentu, tapi spiritualitas yang mencakup seluruh aspek hidup. Bagaimana kita makan bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita minum bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita jogging bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita ikut webinar semacam ini, Zoominar semacam ini bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita menjalani seluruh aspek hidup bagi kemuliaan Allah. R.C. Sproul almarhum pernah membuat satu tulisan yang menjadi sangat populer, dan dia menuliskan tentang coram Deo. Jadi kita belajar beberapa bahasa Latin ya. Kalau tadi Soli Deo Gloria, sekarang kita belajar tentang coram Deo. Apa itu coram Deo? Sproul mengatakan menjalani hidup coram Deo itu berarti menjalani seluruh aspek kehidupan di hadapan Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai coram Deo, di hadapan Tuhan, in the presence of God, di hadapan Tuhan. Jadi menjalani seluruh aspek hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita menyadari bahwa seluruh aspek hidup kita ada di hadapan Tuhan, di bawah kedaulatannya, dan semuanya ditujukan bagi kemuliaannya. Dan R.C. Sproul, seorang penulis, seorang teolog reformasi yang sangat terkenal, dia mengatakan bahwa coram Deo ini menangkap esensi dari kehidupan Kristen. Dan inilah esensi dari spiritualitas Kristen. Spiritualitas yang tertuju hanya dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seluruh aspek hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita bisa menjadi sebuah ibadah rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Segala aspek kehidupan kita dapat menjadi sebuah ibadah yang besar, ibadah rohani yang besar jika kita melakukannya bagi Tuhan. Ketika kita mencuci piring, ketika kita berbelanja, ketika kita membaca buku, ketika kita saat teduh, ketika kita melakukan segala sesuatu for the sake of the glory of God, bagi kemuliaan Tuhan, maka kita sedang beribadah kepada Tuhan. Itulah spiritualitas reformasi. Coram Deo. Dan kita perlu memandang kehidupan kita dengan cara seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keuangan kita, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi sarana kita membuat Tuhan dikenal, dipuji, dimuliakan. Kesehatan kita, Tuhan beri kesehatan, kita merawat kesehatan kita, supaya kita bisa hidup dalam jangka panjang, membuat Tuhan semakin dikenal, dimuliakan. Pendidikan kita, rekreasi kita, keluarga, pergaulan, gereja, pekerjaan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang meliputi seluruh persembahan hidup kita. Bukan hanya aspek ibadah gerejawi atau waktu ibadah pribadi saja. Dalam spiritualitas reformasi, ibadah bukan hanya dibatasi pada saat kita bersama-sama beribadah, datang ke gedung gereja, atau ketika kita melakukan ibadah pribadi masing-masing sendiri. Itu adalah bagian dari kehidupan yang seluruhnya adalah ibadah kepada Tuhan. Dan untuk ini kita perlu ditolong oleh sarana-sarana kasih karunia yang disebut sebagai the disciplines of grace, sebagai habits of grace. Dan itu nanti akan kita pelajari dalam sesi-sesi di belakang. Kita akan belajar beberapa ritme kehidupan harian, mingguan, dan kehidupan yang terus-menerus dalam hidup kita. Kita punya beberapa habits, beberapa disiplin yang sustain kita supaya fokus hidup kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi kita nanti akan belajar secara lebih praktis mengenai hal itu. Dalam sesi-sesi awal ini lebih banyak tentang bagaimana kita mengorientasikan apa yang seharusnya menjadi fokus. Segala aspek kehidupan adalah bagi Tuhan, termasuk di dalamnya ibadah bersama, ibadah pribadi, dan juga seluruh aspek yang lain. Tetapi hal yang di sisi yang lain, kebenarannya adalah setiap aspek kehidupan kita dapat menjadi sebuah aktivitas sekuler jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Termasuk jika saya saat ini
menyampaikan firman Tuhan sepertinya sesuatu yang sangat rohani, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau saya melakukannya bukan bagi kemuliaan Tuhan, tetapi supaya saya jadi orang yang terkenal begitu misalnya, supaya orang jadi terkagum-kagum dan sebagainya, maka saya sedang melakukan sesuatu yang totally sekuler. Meskipun saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa memimpin pujian, tetapi fokusnya kepada diri sendiri. Kita sedang melakukan sesuatu yang sepenuhnya aktivitas sekuler, bukan ibadah kepada Tuhan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah untuk apa? Untuk siapa kita melakukannya. Hal sehari-hari bisa menjadi ibadah yang besar, hal-hal yang biasanya dikategorikan sebagai hal rohani bisa menjadi totally sekuler jika kita kehilangan motif ini. Jika engkau makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen beroperasi di dalam gambar yang ini. Ada aspek-aspek dalam kehidupannya, ada aspek keuangan, ada aspek kesehatan, pendidikan, rekreasi, keluarga, dan sebagainya. Dan ada aspek kerohanian di dalam salah satu aspek hidupnya itu. Makanya banyak orang kadang-kadang menggunakan kalimat ini. Saya perlu keseimbangan hidup saya. Masa cari duit terus? Masa melakukan aktivitas yang macam-macam terus? Saya perlu keseimbangan, saya perlu sedikit aktivitas di gereja. Saya perlu datang ke gereja supaya hidup saya lebih seimbang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang melakukan itu, maka kita sedang menempatkan aktivitas-aktivitas hidup kita di dalam kategori yang berbeda. Ada kategori yang bukan rohani dan ada kategori yang rohani. Dan ketika kita masuk terlalu banyak aktivitas yang bukan rohani, kita merasa perlu diseimbangkan. Kayak sekarang ini lagi COVID begini, banyak orang merasa perlu diseimbangkan dengan piknik begitu ya. Kita makin lama makin kurang piknik begitu ya. Aduh, kita aktivitas macam-macam, kadang-kadang terlalu banyak Zoom, rasanya perlu diseimbangkan dengan piknik. Kadang-kadang begitu juga orang memandang hal-hal rohani. Saya butuh piknik, saya butuh datang ke gereja supaya lebih seimbang. Itu adalah berangkat dari teologi yang tidak utuh, melihat hidup sebagai sesuatu yang terpisah-pisah dan aspek kerohanian sebagai salah satu di antara sekian banyak aspek yang perlu diseimbangkan. Dan lebih parahnya lagi, di sini fokus yang di tengah-tengahnya itu bukan Tuhan dan kemuliaannya, tetapi diri kita. Bagaimana keuangan ini mendukung diri kita, kesehatan mendukung diri kita, pendidikan mendukung diri kita, rekreasi mendukung diri kita. Segala sesuatu kita tanyakan, what's in it for me? Apa manfaatnya buat saya? Termasuk Tuhan dimanfaatkan. Apa manfaatnya Tuhan buat saya? What's in it for me? Kalau saya membangun kerohanian saya, apa yang kira-kira saya dapatkan dari Tuhan? Apa yang saya bisa peroleh dari Tuhan? Di Alkitab dikatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Waduh, enak sekali Tuhan jadi backing kita. Sehingga bagaimana caranya supaya kita diberkati? Bagaimana caranya supaya Tuhan di pihak kita? Ketika kita melakukannya, fokus utamanya bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari hal-hal ini, maka kita melihat bahwa ada sesuatu cara memandang kehidupan yang mungkin perlu diselaraskan di dalam kehidupan banyak orang percaya. Nah, tergantung siapakah pusat hidupnya. Hari ini kita bicara tentang hidup yang berpusat pada Tuhan. Kita punya dua macam teologi yang berbeda. Yang pertama disebut teologi kucing, yang kedua disebut sebagai teologi anjing atau sikap hati kucing dan sikap hati anjing di dalam buku Cat and Dog Theology ini ya. Saya ingin menceritakan satu anekdot, satu lelucon yang menjadi dasar pemilihan judul dari Bob Sjogren yang menuliskan buku ini. Ini sebetulnya satu lelucon yang diceritakan oleh neneknya Bob Sjogren ya tentang perbedaan anjing dan kucing. Anjing dan kucing dua-duanya binatang piaraan. Anjing dan kucing tidak berteologi. Ini cuma sekedar sebagai satu cerita saja yang diambil begitu. Nah, anjing dan kucing sama-sama binatang kesayangan, tetapi keduanya punya sikap yang sangat berbeda. Misalnya begini, anjing berkata, ya kita kan sayang ya sama binatang piaraan ini, kita pelihara dan rawat. Anjing berkata, kau memberiku makan, kau mengelusku, kau memberiku tempat tinggal, kau mengasihiku. Kemudian anjing berpikir, kalau begitu, engkau pastilah tuanku yang begitu baik. Tuanku yang merawatku, memeliharaku, mengasihiku, engkau pastilah tuanku.
Nah, kucing juga berkata, kau memberiku makan, kau mengelusku, kau memberiku tempat tinggal, dan kau mengasihiku. Dan kucing berkesimpulan, kalau begitu, aku pastilah Tuanmu. Engkau melayani aku dengan begitu baik. Aku pastilah Tuanmu, engkau adalah pelayanku. Maka ada perkataan bahwa kalau orang pelihara anjing, itu kita punya pelayan. Tetapi kalau kita piara kucing, maka kita yang menjadi pelayan, begitu ya. Jadi ini sebuah anekdot tentu saja. Tetapi ini anekdot ini menggambarkan dua macam orientasi bagaimana orang menjalani kehidupannya. Cerita ini melukiskan tentang dua sikap hati orang. Sikap hati anjing berkata, kau pastilah Tuhan. Tuhan, engkau menyelamatkan aku. Engkau menuntun langkahku. Engkau menyediakan segala yang kuperlukan. Engkau pastilah Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan dari segala Tuhan. Aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku yang aku akan layani dengan segenap hati. Segala sesuatu adalah dari engkau, oleh engkau, dan untukmu. Bahkan hidupku sendiri ada untuk dirimu. Engkaulah Tuhanku. Sikap hati kucing berkata demikian. Aku pastilah tuannya, akulah Tuhannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen tahu bahwa ini sesuatu yang keliru. Tidak ada orang Kristen yang berkata, aku pastilah Tuhan. Mereka tahu bahwa ini salah. Tetapi sebagai gantinya mereka ganti begini. Segala sesuatu itu mestinya ada untuk diriku. Bahkan Tuhan sendiri ada untuk diriku. Segala sesuatu untuk kepentinganku. Dan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bagaimana engkau berada di pihakku dan memenuhi keinginanku. Makanya ketika orang dengan sikap hati kucing dalam teologi kucing akan memandang bahwa Tuhan Yesus mati untuk apa? Mati untuk memberi hidup yang baik bagi kita. Tidak memikirkan tentang bagaimana hidupnya digunakan, diserahkan, dipersembahkan bagi Tuhan dan kemuliaannya. Dia fokusnya pada apa yang dia peroleh. Yesus mati untuk memberikan hidup yang baik bagi kita. Gereja ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Spiritual formation ada supaya kita bisa teraktualisasi dirinya, mengalami kepenuhan hidup. Malaikat ada untuk melayani kita. Tuhan ada, job desk-nya Tuhan bagi orang dalam sikap hati kucing adalah untuk memelihara dan memberkati kita. That's it. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya dikatakan sikap hati anjing itu sikap hati yang berpusat kepada Allah, kepada theos, maka disebut teologi, berasal dari theos dan logos. Bagaimana kita semakin mengenal theos, logos, semakin mengenal siapa Tuhan, semakin menyelaraskan hidup kita dengan apa maunya Tuhan dan kehendak Tuhan dan apa yang menyukakan Tuhan, maka dikatakan teologi. Sementara kucing juga punya teologi, tetapi pusat teologi kucing adalah berpusat pada diri sendirinya. Bukan berpusat pada theos, tapi berpusat pada me. Makanya namanya miologi. Berpusat pada diri sendiri. Miologi. Dia berpikir bagaimana menjalani kehidupan ini supaya dia mendapatkan lebih banyak, lebih besar, dan sebagainya, termasuk dari Tuhan. Itulah miologi. Nah, inilah satu gambar rangkuman sejauh ini. Ada dua cara orang Kristen hidup. Yang pertama, teologi, berpusat pada Allah, memandang Tuhan sebagai Tuhan, menjadi sumber dan menjadi tujuan hidupnya. Dan yang kedua, memandang Tuhan sebagai pelayan, sebagai pelengkap, sebagai pribadi yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya dia memberikan semua yang kita inginkan. Sama-sama orang Kristen, tetapi sikap hati kita, spiritualitasnya sangat berbeda di dalam menjalani seluruh aspek kehidupan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berhenti di sini. Nanti kita akan masuk bagian kedua. Bagian pertama ini adalah sifatnya pemahaman untuk membedakan hidup yang berpusat pada Tuhan, God-centered life, dengan self-centered life, gitu ya. Nah, bagian kedua nanti kita akan bicarakan di manakah orientasi hati kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, di manakah kita orientasinya? Sikap hati yang mana? Dan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu bagian kedua. Untuk sementara kita akan break dan kita bisa bercakap-cakap dulu kalau ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita lanjutkan. Ya, saya berikan kembali pada moderator. Ya, Bapak Ibu, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dimasukkan di kolom chat. Dan nanti saya akan membacakannya. Dan diusahakan pertanyaan ini agar sesuai dengan apa yang dibahas pada hari ini supaya kita fokus, ya.
Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Haryono yang mengatakan bahwa ketika seluruh kehidupan kita adalah untuk Tuhan atau Coram Deo, maka masih ada beberapa orang yang percaya, yang bahkan pendeta yang melihat secara parsial antara kehidupan rohani dan kehidupan non-rohani, bahkan ketika melayani di atas mimbar. Atau ada pengusaha yang tetap menjalani hidup yang kotor meskipun adalah majelis gereja. Apa yang menjadi halangan dalam menata kehidupan yang Coram Deo dan meskipun dalam proses tapi tidak memparsialkan kehidupan? Ya, jadi bertanya bagaimana bisa hidup secara utuh seperti itu ya. Ya, begitu Pak Johan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mendapati itu. Saya pernah suatu saat ngobrol dengan seorang dokter, dia komplain begini tentang rekan dokter yang lain. Dia dokter kandungan, dia bilang dia punya satu teman dokter, di gereja itu aktifnya luar biasa. Tetapi di rumah sakit itu setannya luar biasa katanya. Dia suka memeras pasien dengan obat-obatan tertentu dan sebagainya. Orang tidak tahu apa yang mereka beli. Padahal ini adalah seorang aktivis yang sangat aktif di dalam gerejanya. Dan ini satu kenyataan yang menunjukkan bahwa yang namanya pemikiran dikotomis itu ternyata tidak mudah dimiliki oleh seseorang. Kita mudah memahaminya, oh ya, seluruh hidup bagi kemuliaan Tuhan, tetapi kenyataannya antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita hayati itu bisa sama sekali berbeda. Saya melihat masalahnya ada di beberapa level. Masalah yang pertama mungkin masalah teologi. Mungkin tidak pernah diajarkan begitu. Atau justru diajarkannya memang betul-betul terpisah. Ada dunia rohani, ada dunia sekuler, begitu ya, berdasarkan kategori itu. Maka masing-masing punya hukumnya sendiri. Kalau di dalam dunia kerohanian ada hukum-hukum rohani di sana. Kemudian dalam dunia yang lain kita punya hukum-hukumnya sendiri. Punya hukum rimbanya sendiri, kemudian dua dunia itu tidak saling berhubungan. Dan mungkin banyak orang yang masih berpikir begini, ya kalau kita bicara tadi si dokter ini atau majelis yang tadi di dalam pertanyaan ini bukan orang yang tidak pinter gitu, orang yang pinter sampai diajari dokter dan sebagainya, tetapi masih berpikir seperti itu. Jadi mungkin masalah yang pertama adalah masalah teologi, tidak pernah diajarkan atau diajarkan yang malah kebalikannya, yang dikotomis seperti itu tadi. Atau kemungkinan yang kedua adalah sudah tahu tentang hal ini, tetapi belum sampai level hati. Jadi hidup kita itu tidak didefinisikan oleh apa yang kita ketahui atau oleh apa yang kita yakini, tetapi oleh apa yang kita cintai. Kita akan bicarakan tentang hal ini dalam pertemuan yang akan datang lebih detail lagi. Ya. Tetapi bahwa apa yang kita ketahui, bahkan apa yang kita yakini bisa kita ajarkan kepada orang lain, belum tentu menjadi sesuatu yang secara operasional mengatur hidup kita. Sehingga mungkin pikiran kita tidak dikotomi, hati kita dan tindakan kita tetap dikotomi. Nah, itulah bagian kedua. Nanti kita akan berusaha membedakan saya ini sebetulnya hatinya lebih orientasinya kemana, begitu ya. Nanti bagian kedua ya, jadi saya tidak jawab sekarang. Ya, baik Pak Johan, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab di bagian kedua, tapi saya ajukan dari Ibu Rosalina Mamanua yang bertanya, apa indikator bahwa hidup kita sudah berpusat pada Kristus atau belum di dalam setiap aspek hidup kita, keuangan, kesehatan, dan sebagainya? Ya. Pertanyaan yang baik sekali. Itu menunjukkan bahwa kerinduan kita untuk mengetahui sebetulnya hati saya ada di mana ya. Itu betul seperti kata Bu Grace, kita akan masuk dalam bagian kedua ini mengenai hal itu. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Herman Antana yang bertanya tentang hidup dalam keseimbangan. Karena selama ini memang harus diseimbangkan yang saya pahami. Kalau terlalu religius, maksudnya apa ya? Atau sekitar saja. Jadi mungkin ini bertanya tentang bagaimana hidup yang seimbang gitu, seperti itu ya. Pertanyaannya ini agak kurang jelas. Tapi seperti itu mungkin ya Pak Herman ya. Semoga pemahaman ini nanti bisa ada penjelasannya di dalam bagian akhir dari bagian kedua ya. Jadi atau kita masuk saja ke sana Bu Grace. Akan langsung masuk ke bagian kedua ya.
Baik ya, jadi Ya, karena beberapa pertanyaan sudah masuk ke sana, ingin langsung penerapan, dan saya pikir itu satu kerinduan yang baik. ya baik. Jadi ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan teruskan di sesi tanya jawab berikutnya. Sekarang Ya. Pak Johan akan melanjutkan. Silakan Pak. Ya. Oke. Di manakah orientasi hati kita saat ini? Seperti tadi ditanyakan, saya sedang berpusat kepada Tuhan atau pada diri sendiri? Dan bagaimana kita bertindak untuk orientasi hidup kita benar? Dan ini adalah bagian yang akan kita renungkan sama-sama pada malam hari ini. Kita akan melakukan spiritual check up, Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritual check up sederhana. Kita check up biasanya kan SGOT, SGPT, tekanan darah dan sebagainya. Sekarang kita check up kondisi hati kita. Dan sebagai disclaimer, saya mengatakan bahwa sangat sulit kadang-kadang untuk membedakan antara sikap hati yang berpusat pada Tuhan atau berpusat pada diri sendiri. Karena dalam perbedaannya terletak di dalam sikap hati kita. Dalamnya lautan dapat diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, kita ketika berbicara tentang sikap hati ini, kita melihat sesuatu dalam kedalaman diri kita. Nah, semua orang Kristen bergumul dengan sikap hati anjing dan sikap hati kucing. Dalam pengertian, setiap orang Kristen bergumul dengan sikap hati yang berpusat pada diri sendiri dan berpusat kepada Tuhan. Masing-masing kita bergumul dengan itu. Kadang-kadang hati kita tertuju kepada kemuliaan Tuhan, sikap hati anjing. Kadang-kadang hati kita tertuju pada berkat pribadi. Nah, bagaimana kita bisa menguji hati kita kalau begitu? Kalau kita tertarik pada dua-duanya. Nah, cara mengujinya adalah dengan ketika kehidupan kita mengarah pada hal yang lain yang bukan berkat, maka kita baru akan bisa mengetahui hati kita sesungguhnya. Begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada pilihan A itu, pilihan A Tuhan dimuliakan, tetapi kita juga diberkati. Pilihan B, Tuhan tidak dimuliakan dan kita tidak diberkati. Maka mana yang akan kita pilih? Jelas, pilihan A. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Itu sangat mudah. Tetapi bagaimana misalnya pilihan A, Tuhan dimuliakan, tetapi kita tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman berkatnya. Tapi Tuhan dimuliakan kalau kita memilih pilihan A. Pilihan B, Tuhan tidak dimuliakan. Tetapi kita mendapatkan banyak berkat, berkat finansial, berkat keuntungan-keuntungan yang lain-lain, tapi Tuhan tidak dimuliakan. Nah, ketika kemuliaan Tuhan mengarahkan pada sesuatu yang bukan berkat, maka itulah cara kita untuk bisa mengetahui sikap hati kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ketika kemuliaan Tuhan mengarahkan pada hal lain yang bukan berkat, apakah keinginan kita untuk diberkati jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk Tuhan dimuliakan? Jika demi kemuliaan Tuhan kita tidak mendapat berkat, bagaimana? Apakah kita akan memilih yang penting saya diberkati? Syukur-syukur sambil saya diberkati, Tuhan juga sambil dimuliakan. Tetapi kalau Tuhan terpaksanya tidak dimuliakan, yang penting saya diberkatinya sajalah, begitu ya. Nah, ketika kita berada dalam posisi seperti ini, maka kita bisa mengetahui di mana hati kita. Sikap hati kita, apakah kita sedang beroperasi sebagai orang yang God-centered life, orang yang hati hidup dan hidupnya berpusat kepada Tuhan, atau berpusat pada diri sendiri. Bagaimana dua sikap ini membedakan di dalam kita menerima berkat? Orang dalam sikap hati kucing itu kalau ini dua-duanya mau nangkep bola begitu ya, saya menangkap berkat, kemudian berkatnya disimpan bagi diri sendiri. Sedangkan sikap hati yang satunya, sikap hati anjing, dia menangkap berkat, kemudian dia menjadi berkat bagi orang lain, dilempar kepada orang lain. Nah, jadi perbedaan dalam menerima berkat, ketika kita mensikapi berkat dalam hidup, berkat itu bisa macam-macam ya, berkat secara keuangan, berkat secara keterampilan, kemampuan, kesempatan, dan lain-lain. Apakah kita, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Ada lagunya lagi waktu kita di sekolah minggu belajar ini ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati.
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tidak salah kita menerima berkat. Tuhan juga berjanji bahwa kita akan diberkati sebagai anak cucu Abraham, sebagai orang-orang kita, sebagai orang-orang percaya, kita diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi janji berkat itu tidak berhenti pada diri kita. Kalau hanya diberkati, maka kita mungkin punya kontainer berkat ya, begitu ya. Mungkin satu ember. Tuhan berkati saya, berkati saya. Sudah penuh. Kita buat ember yang lebih besar lagi, berkati lagi, berkati lagi, berkati. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Semuanya adalah untuk saya dan diri saya dan kepentingan saya. Tidak terlalu peduli pada apakah Tuhan dimuliakan, orang-orang lain dilayani atau tidak. Berbeda dengan yang satunya, sikap hati anjing. Sikap hati yang berpusat pada kemuliaan Tuhan, dia berkata, Tuhan berkati saya, supaya melalui berkat ini saya bisa memberkati orang lain. Tuhan berkati saya dengan finansial yang cukup, finansial yang bahkan berlebih, supaya melalui finansial ini saya bisa memberkati banyak orang yang lain. Tuhan berkati saya dengan kemampuan-kemampuan, supaya melalui kemampuan ini saya bisa membuat engkau lebih dikenal, dipuji, dimuliakan lagi. Berbeda sekali sikap hatinya. Yang satu adalah me. Yang satu adalah bagaimana hidup yang diberkati ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Perbedaan dalam mendoakan anak. Nah, kita masing-masing yang orang tua pasti mendoakan anak-anak kita. Ya, waktu mereka tidur dan sebagainya kita mendoakan. Orang dengan sikap hati kucing juga mendoakan anaknya. Tuhan berkati dia supaya dia happy, supaya dia jadi anak yang baik, dapat nilai-nilai yang bagus, berkati dia supaya dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Apakah salah berdoa semacam itu? Tentu tidak. Tetapi pertanyaannya adalah setelah diberkati untuk apa? Sikap hati anjing berdoa adalah Tuhan, tolong dia, berkati dia begitu banyak, supaya melalui hidupnya banyak orang-orang, suku-suku bangsa boleh mendengar Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Berikan hati yang mencari Tuhan. Berikan dia teman hidup yang juga punya hati yang sama. Sehingga mereka bersama-sama sebagai keluarga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat perbedaannya. Masalahnya bukan sekedar diberkati. Tuhan senang memberkati. Tetapi tujuan dari berkat itu adalah kita diberkati supaya menjadi berkat bagi semua suku bangsa di dunia. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan berkati saya. Lanjutkan doa itu supaya saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya anak saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan merasa sebagai orang tua yang gagal kalau anak saya hanya menjadi orang yang berhasil bagi dirinya sendiri. Dia punya pekerjaan yang baik, punya finansial yang baik dan sebagainya, tetapi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak sedang memberkati orang-orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui semua yang dia miliki dan dia dapatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua sikap hati ini berbeda. Yang satu berkata, yang penting saya dimuliakan, dengan atau tanpa Allah dimuliakan. Inilah sasaran hidup dari miologi. Dengan atau tanpa Allah dimuliakan, dari lahir sampai mati, saya ingin hidup saya aman, lancar, mudah, nyaman, menang. Yang penting aman, yang penting lancar, yang penting mudah, yang penting nyaman, yang penting menang. Itulah yang saya definisikan sebagai berkat. Bagaimana kalau kita harus menghadapi sesuatu yang sifatnya berhadapan dengan pencobaan atau bahkan dengan penderitaan, maka kita tidak mau itu. Kehidupan banyak orang memikirkan dengan atau tanpa Allah dimuliakan, dari lahir sampai mati, yang penting saya aman, lancar, mudah, nyaman, menang. Saya tidak terlalu peduli kalau Allah dimuliakan, tetapi syukur-syukur Allah dimuliakan. Tapi kalaupun tanpa Allah dimuliakan, yang penting saya dapat itu. Itulah miologi. Pusatnya pada diri sendiri. Jika miologi ini sangat besar mempengaruhi orang-orang percaya, siapa yang akan pergi bermisi? Siapa yang akan pergi ke tempat-tempat yang sulit? Siapa yang mau mengambil resiko di dalam kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan? John Piper menuliskan bahwa risk is right. Resiko itu adalah sesuatu yang benar untuk diambil oleh orang-orang percaya. Dikatakan bahwa it is better to lose your life than to waste it. Lebih baik kita kehilangan hidup kita, kehilangan nyawa kita demi kemuliaan Allah, daripada kita sedang menyia-nyiakan kehidupan dengan sesuatu yang tidak ada kena mengenanya dan kemuliaan Allah. Risk is right. Tetapi banyak orang Kristen, tujuan hidupnya adalah dia mendapatkan semua nyaman, lancar, mudah, nyaman, menang. Kalau perlu sikut-sikutlah. Kalau perlu tipu-tipu lah. Kalau perlu curang-curang lah. Yang penting saya mendapat berkat
dengan atau tanpa Allah dimuliakan. Dari lahir sampai mati. Itu menjadi kompas dalam hidup orang. Orang bertanya, selalu menguji segala sesuatu dengan pertanyaan, what's in it for me? Apa untungnya buat saya? Kalau ada sekian pilihan, mana yang paling menguntungkan saya? Mana yang memberikan jaminan masa depan yang lebih besar bagi saya? Mana yang memberikan jaminan keuntungan bagi saya yang paling besar? Tapi Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengatakan bahwa ini sepenuhnya salah, tetapi ini baru separuh benar. Kita diberkati. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana kita menjadi berkat. Dan kalau kita terus-menerus separuh benar, maka lama-lama bisa betul-betul salah. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, di dalam miologi, berkat pribadi menjadi yang terpenting, kemuliaan Tuhan menjadi kurang penting. Inilah inti dari miologi. Sedangkan di dalam teologi, di dalam sikap hati anjing, ketika kemuliaan Tuhan mengarahkan pada hal yang bukan berkat, maka keinginan kita untuk Tuhan dimuliakan jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk kita diberkati. Maka ketika kita menunjukkan kerinduan sikap hati yang semacam itu, maka kita tahu bahwa kita sedang hidup berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada diri sendiri. Ketika kemuliaan Tuhan mengarah pada hal yang bukan dipersepsi sebagai berkat, di manakah letak keinginan kita? Anjing dan kucing dalam melayani Tuhan. Tuhan, kemana saja asal hidup saya akan melayani Engkau. Yang penting hidup saya nyaman, begitu ya. Yang satu, Tuhan kemana saja Engkau mau saya berada. Yang penting inilah panggilan-Mu dan inilah tempat di mana Engkau paling dimuliakan. Tenaiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menceritakan tentang nenek ini. Ini bukan nenek saya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu tahu nggak ini siapa? Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, betul sekali. Ya, saya sangat mengagumi nenek ini dan saya ingin menceritakan tentang salah satu penggalan hidup Corrie ten Boom ya. Bapak Ibu tahu ya, Corrie ten Boom adalah seorang yang menyembunyikan orang-orang Yahudi di tokonya supaya tidak ditangkap oleh Nazi Jerman ke kamp konsentrasi. Tapi akhirnya ketahuan, singkat cerita, dan Corrie ten Boom dan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, pamannya dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi juga karena dianggap berkonspirasi melawan pemerintah Nazi Jerman. Dan di dalam kamp konsentrasi itu satu persatu keluarganya mati. Banyak yang mengalami humiliation dan sebagainya. Dan ketika perang berakhir, Corrie adalah salah satu di antara beberapa survivor dari kamp konsentrasi itu. Dan di dalam dunia pasca perang pada saat itu sangat dibutuhkan the message of hope, message of reconciliation, dan Tuhan memakai Corrie, pengampunan yang dia berikan kepada orang-orang yang sudah menganiaya dia dan keluarganya dan sebagainya, Tuhan pakai itu menjadi message yang luar biasa, membawa orang-orang juga datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, ada satu cerita dari seorang temannya Corrie ini datang mengunjungi dia. Waktu itu Corrie sudah sangat tua, umur 70 tahun. Dan Corrie beli koper baru. Jadi umur 70 tahun beli koper baru untuk bepergian. Nah, si temannya ini bilang, Corrie, ngapain kamu beli koper baru? Kamu udah umur 70 gitu ya. Terus Corrie bilang pada dia, dia sedang mau celebrate sesuatu. Dikatakan bahwa dia mendapat kunjungan malaikat. Jadi ini salah satu peristiwa unik, ada angelic visit. Malaikat datang kepada dia dan malaikat itu menyampaikan pesan dari Tuhan. Malaikat itu mengatakan, Corrie, engkau akan hidup sekitar 10 tahun lagi untuk melayani aku, melayani Tuhan. Nah, itu adalah pesan dari malaikat itu kepada Corrie sekitar umur 70-an ya waktu itu. Dan sehingga Corrie merayakannya dengan beli koper baru. 10 tahun lagi saya akan keliling dunia, saya akan menceritakan pada orang-orang di berbagai tempat tentang kasih Tuhan dan tentang pengampunan dari Tuhan. Itu niat hati Corrie. Nah, tetapi sekitar 5 tahun berikutnya, Corrie jatuh sakit. Sampai dia immobilized. Jadi hanya bisa bergerak sedikit saja di tempat tidur di rumah sakit. Dan sangat kesakitan karena sakitnya. Jadi karena akibat dari situasi yang sangat buruk di kamp konsentrasi, dia sekarang dalam masa tuanya harus menanggung itu semua, sakit, badannya sangat terbatas geraknya.
Dan pada waktu itu, Kori mendapat kunjungan malaikat yang kedua. Dan malaikat itu berkata kepada Kori, Kori, saya menyampaikan pesan dari Tuhan, engkau sudah boleh pulang sekarang. Nah, Kori bilang, bukankah Tuhan berkata kepada saya bahwa saya masih 10 tahun lagi, jadi masih 5 tahun lagi nih, tapi sudah boleh pulang, gak asik gitu ya. Kalau kita sekolah kan, boleh pulang awal begitu ya, kita happy begitu ya. Nah, ini juga kita ditawari begitu ya, Kori ditawari begitu. Kamu boleh pulang sekarang. Kamu akan bebas dari sakitmu dan kamu sudah memuliakan Tuhan hidupmu. Kamu boleh pulang sekarang. Tetapi betul, kamu masih punya pilihan yang lain. Kamu masih boleh pilih hidup 5 tahun lagi. Tetapi kalau kamu 5 tahun lagi, penyakitmu ini akan sampai kepada kematianmu. Kamu tidak akan sembuh dari sakit ini dan kamu akan terus sakit sampai kamu meninggal dunia 5 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Kori, ditanya begitu, Bapak Ibu pilih mana? Pulang sekarang atau 5 tahun lagi sakit-sakitan terus? Saya memilih pulang duluan ya, pulang early ya. Nah, udah memuliakan Tuhan hidupnya begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Kori bukan saya. Kori bertanya begini kepada malaikat. Manakah yang lebih membuat Tuhan dimuliakan? Kalau saya hidup 5 tahun lagi atau saya pulang sekarang? Kemudian malaikat itu berkata kepada Kori, tentu saja Kori, kalau kamu hidup 5 tahun lagi, maka hidupmu akan terus dipakai untuk membawa banyak orang hidup, mengenal dan memuliakan Tuhan. Kemudian Kori menjawab, kalau begitu saya memilih saya hidup 5 tahun lagi. Dan betul, Kori hidup 5 tahun lagi, di dalam kondisi sakitnya, banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat Kori berbeda dengan kebanyakan orang? Karena Kori hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dia bertanya, what's in it for God? Manakah di antara semua pilihan ini yang membuat Tuhan paling dimuliakan? Hidup kita akan menjadi hidup yang sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengubah pertanyaannya. Ketika kita selalu bertanya, what's in it for me? Kita ubah pertanyaannya, what's in it for God? Apa untungnya buat Tuhan di antara sekian banyak pilihan? Mana pilihan yang membuat Tuhan paling dimuliakan? Syukur-syukur juga kita diberkati di dalam pilihan itu. Tetapi jika demi kemuliaan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak dipersepsi sebagai berkat. Maka be it. Yang penting itu adalah Tuhan paling dimuliakan. Itulah jiwa dan hati dan kerinduan Paulus. Filipi 1 ayat 20, kalimat yang luar biasa dari Paulus. Dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Aku hidup Tuhan dimuliakan, aku mati pun bagi kemuliaan Tuhan, kata Paulus. Aku mau bahwa aku tidak beroleh malu nanti ketika ketemu dengan Tuhan. Tetapi yang kurindukan adalah Tuhan dimuliakan. Itulah kerinduan Paulus, itulah kerinduan Kori Tenbum. Itulah yang seharusnya menjadi dasar spiritualitas dan tujuan hidup kita sekalian. Karena kita diciptakan untuk itu. Kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Teologi yang sikap hati yang berpusat pada Tuhan berbeda. Karena mereka tahu bahwa satu hal yang penting dalam hidup. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dalam hidup kita adalah dari Dia kok. Bukan dari diri kita. Kita lahir telanjang. Segala sesuatu dari Dia. Kekuatan untuk terus mengerjakan segala sesuatu juga ada oleh Dia. Dan tujuan dari segala sesuatu adalah bagi kemuliaan Dia sampai selama-lamanya. Inilah kredo dari orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki supremasi atas segala sesuatu. Dan apalagi kita, kalau ini berlaku untuk semua umat manusia, apalagi kita yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, 1 Korintus 6 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu satu-satunya urusan kita di dalam kita menjalani kehidupan yang sudah ditebus ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksudnya dengan tubuhmu adalah dengan segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam tubuh ini, dalam kehidupan ini. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Hati dan kerinduan kita adalah bagaimana supaya melalui segala sesuatu Allah dimuliakan. Itu yang disebut sebagai hidup dengan berpusat kepada Allah, dengan bertujuan Allah dimuliakan. Allah menjadi pertimbangan yang melingkupi segala sesuatu di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Menjadi tujuan. Kita memakai hidup yang sudah ditebus ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau dia adalah Allah yang punya supremasi atas segala sesuatu bagi seluruh umat manusia, lebih lagi kita yang percaya dan sudah ditebus oleh darah Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak pernah ditebus oleh darah Kristus, segala sesuatu yang kita kumpulkan, segala prestasi, segala kenyamanan yang kita dapatkan, kemudian sesudah itu mati masuk neraka, so what? Kita tidak punya arti dalam hidup ini kalau kita tidak pernah ditebus. Dan kita ditebus dengan darah yang mahal, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kita. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen tidak hidup bagi kemuliaan Allah, tidak menyadari tentang spiritualitas yang sangat penting ini. Hidup kita adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu orang dengan sikap hati yang berpusat pada Tuhan selalu bertanya, what's in it for God? Di antara sekian banyak pilihan, mana yang membuat Tuhan lebih dimuliakan? Dan dia memilih itu dengan sadar. Orang dengan sikap hati kucing kadang-kadang bosan dalam hidup. Satu hari lagi untuk mengejar kenyamanan dan kemasyuran. Memuliakan Allah, apa untungnya buat saya? Hidup untuk diri sendiri itu ada limitnya. Suatu saat akan menjadi sangat boring, sangat membosankan kehidupannya semacam ini. Tidak peduli berapa banyak yang dia kumpulkan. Tetapi orang dengan sikap hati anjing, dengan sikap hati yang berpusat pada Tuhan, dia tahu Filipi 1 ayat 20-22. Jika aku harus hidup, jika aku diberi kesempatan satu hari lagi untuk hidup, bagiku adalah bekerja memberi buah bagi kemuliaan Allah. Ketika kita bangun pagi, apakah hati kita penuh dengan gairah? Yes, satu hari lagi saya boleh belajar untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin menceritakan pada orang lain tentang Tuhan. Adakah itu kerinduan hati kita? Menyadari bahwa kita diberi satu hari lagi untuk hidup, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah bagi kemuliaan Allah. Atau kita berputar-putar kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita bagi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Tadi ada pertanyaan mengenai hal itu, dan saya pikir itu pertanyaan yang baik untuk kita ajukan. Kalau hidup kita bagi Tuhan seluruhnya, di mana tempat diri kita itu di mana? Mari kita lihat dua bagian Alkitab. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, kata Tuhan. Yang pertama, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kenapa orang-orang Israel ini disebut sebagai orang-orang yang jahat? Pertama, karena mereka itu bodoh sekali. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Mereka mestinya berada bersama-sama dengan aku, hidup memuliakan aku, hidup dalam ketaatan dan kedekatan denganku. Aku adalah sumber air yang hidup itu. Sumber dari sesuatu yang mereka butuhkan. Tetapi mereka meninggalkan, dan mereka meninggalkan sumber air untuk menggali kolam bagi diri sendiri. Dan kolam itu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bukankah bodoh? Dan inilah cerita kehidupan peradaban manusia. Manusia meninggalkan Tuhan untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor. Mereka menggali kolam untuk mencari kepenuhan hidupnya melalui kekayaan mereka mungkin. Kekayaan tidak selalu buruk. Tetapi kalau itu menjadi tujuan akhir, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin melalui prestasi-prestasi, mungkin prestasi tidak selalu buruk. Tetapi kalau itu menjadi tujuan akhir, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Mungkin melalui banyak hal yang lain untuk memenuhkan diri, apalagi yang berdosa-berdosa, melalui seksualitas, melalui pornografi, melalui segala macam, menggali kolam bagi diri sendiri, dan kolam itu kolam yang bocor yang tidak mungkin bisa memenuhkan dahaga jiwanya. Karena manusia dirancang untuk mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Jadi kita menemukan satu rahasianya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencarian kita akan hidup yang memuliakan Tuhan, dan pencarian kita akan kepenuhan hidup kita adalah pencarian yang sama.
ketika kita hidup paling memuliakan Tuhan, kita sedang mengalami hidup yang paling penuh. Kita berada pada sumber air yang hidup itu. Ketika kita mengalihkan pandangan kita pada Tuhan, mencari kepuasan di dalam segala sesuatu yang lain selain Tuhan, kita sedang menggali kolam bagi diri kita sendiri, sedang memenuhkan diri kita sendiri dengan banyak hal yang lain yang tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Jadi sebetulnya ketika kita hidup paling memuliakan Tuhan, kita mengalami hidup yang paling penuh. Itu suatu pencarian yang sama, bukan pencarian yang berbeda. Ayat terakhir Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya, kata Tuhan Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau supaya kita hidup penuh dengan sukacita. Adalah kebohongan dari filsafat manusia dan kebohongan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengatakan bahwa hidup bagi Tuhan itu sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang membuat manusia penuh dengan sukacita. Ada yang mengatakan bahwa kekudusan itu membosankan, yang menyenangkan dan menggarahkan itu adalah hidup dalam kecemaran. Itulah kebohongan besar yang banyak di antara kita membelinya, memakainya. Tuhan berkata bahwa aku mau kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Semuanya kukatakan supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yaitu ketika kita hidup dalam Tuhan. Jadi antara sukacita terbesar manusia dan hidup yang memuliakan Tuhan, itu adalah satu pencarian yang sama. Bukan sesuatu yang diseimbangkan, tetapi sesuatu pencarian yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup dengan ilustrasi ini. Banyak orang dulu berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Matahari mengelilingi bumi, terbit di timur, tenggelam di barat, demikian seterusnya matahari mengelilingi bumi. Banyak orang berpikir begitu pada masa itu, sampai ada satu orang yang namanya Nicolaus Copernicus yang mengatakan bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumilah yang mengelilingi matahari. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Tuhan yang mengelilingi hidup kita dan berkata, apa yang kamu butuhkan supaya kamu nggak ngambek? Apa yang kamu perlukan supaya kamu mau ke gereja? Apa yang kamu perlukan supaya kamu mau ikut denganku? Kemudian berkat-berkat dan sebagainya. Itu Tuhan yang berorbit di seputar hidup kita. Bukan itu. Bukan Tuhan menjadi pelengkap, Tuhan menjadi pendukung kita. Tetapi hidup kita adalah hidup yang dirancang untuk berorbit di seputar Tuhan. It's not about me, it's all about God. Hidup bagi kemuliaan Allah. Dan ketika kita melakukannya, kita enjoying Him forever. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dan hidup yang puas di dalam Tuhan. Hidup yang penuh di dalam Tuhan adalah pencarian yang sama. Langkah raksasa dalam perjalanan iman kita semua adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan hanya bagian atau pelengkap dari hidup kita, tetapi Dia adalah pusat hidup kita. Soli Deo Gloria, ada dasar spiritualitas Kristen yang menjadi alasan dan tujuan dari seluruh aspek kehidupan kita. Saya ingin sebelum kita masuk tanya jawab, Bapak Ibu memberi waktu untuk pertanyaan ini. Pikirkan sebuah keputusan yang akan Bapak Ibu buat dalam waktu dekat ini. Pikirkan satu keputusan. Keputusan tentang pekerjaan, mungkin tentang satu relasi yang kita miliki, keputusan-keputusan yang lain dalam hidup kita. Pikirkan satu keputusan itu. Kemudian mari kita masukkan tujuan hidup kita dalam keputusan itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita pikirkan, manakah yang lebih membuat Tuhan dimuliakan dalam keputusan ini? Di antara sekian banyak pilihan ini. Pilihan teman hidup, pilihan panggilan hidup, pilihan tempat tinggal, pilihan segala macam yang akan kita buat. Di antara sekian banyak pilihan, manakah yang membuat Tuhan lebih dimuliakan? What's in it for God? Apa perbedaan hidup kita kalau kita hidup berdasarkan tujuan dan rencana Allah yang menciptakan kita, dengan hidup dengan pusatnya adalah diri sendiri? Mari kita
izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita, menyatakan kepada kita. Mungkin hal-hal yang sedang kita pergumulkan saat ini, mana yang harus kita pilih? Mari kita ganti pertanyaan. Mana yang membuat Tuhan paling dimuliakan? Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam tanya jawab, saya mohon kesediaan Pak Arief untuk memimpin kita berespon kepada Tuhan dan atas firman-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa Surgawi, rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Sungguh kami menangkap kesempatan kami ada di dalam session ini. Bukanlah satu kebetulan. Engkau yang menciptakan kebetulan bagi kami untuk bersama-sama bergabung di dalam sesi ini. Izinkan kami menangkapnya ini sebagai sesuatu hal yang serius. Supaya kami meresponinya. Kami menghargai akan offering, tawaran dari Tuhan. Undangan dari Tuhan. Biarlah kami menangkapnya dengan baik. Dan biarlah kami sungguh mengambil keputusan untuk menuhankan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, izinkan dan biarkan Roh-Mu sendiri memimpin kami, supaya setiap kali kami mengambil keputusan, biarlah kami boleh merefleksikan apakah Tuhan dimuliakan di dalam keputusan kami. Supaya setiap kami berpikir, setiap kami mengungkapkan perasaan, apakah Engkau dimuliakan dalam kesemuanya. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh berpusatkan dan memuliakan Engkau sendiri. Engkau semakin besar, dan biar diri kami semakin kecil. Hanya dalam Kristus Yesus yang memang layak dan harus kami muliakan. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Arief. Ya, Bapak Ibu, waktu kita tidak panjang, ada sekitar 15 menit, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang ini adalah dari anonim ya, bertanya, mengapa orang percaya hanya menerima anugerah keselamatan, tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dari seluruh aspek hidup? Itu pertanyaan pertama, mungkin akan dijawab secara singkat saja, Pak. Ya, human nature ya. Kita sebagai orang yang berdosa, kita berpusat kepada diri sendiri dan mengabaikan Tuhan. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu bagi diri sendiri dan tidak peduli pada Tuhan, tidak peduli pada orang lain. Dan itulah hal yang perlu diubahkan di dalam kita menjadi orang percaya. Ada Roh Kudus dalam diri kita, hati kita diubahkan orientasinya, dan itu sebabnya kita belajar spiritual formation. Karena kita mudah slip. Kalaupun kita sudah punya tujuan yang benar, akhirnya kita slip juga dengan banyak aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita. Kita butuh spiritual formation supaya kita stay on track. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Diana, Pak. Saya ingin bertanya mengenai Coram Deo, karena di gereja saya Coram Deo dijadikan suatu kegiatan rutin di mana kita sebagai jemaat diminta untuk berdoa bersama pada jam tertentu, dan di dalamnya ada pengakuan dosa, ada doa kesembuhan, perjamuan kudus, dan lain-lain. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Bapak, yaitu Coram Deo bisa dilakukan sambil mencuci piring, memasak, makan. Apakah bisa disimpulkan bahwa Coram Deo itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan selama 24 jam setiap hari? Ya, silakan betul, Pak. Jadi Coram Deo itu artinya kita hidup di hadapan Allah. Itu terjemahan bahasa Latin secara harafiahnya, hidup di hadapan Allah. Jadi Coram Deo itu justru keliru ketika kita mengartikannya itu sebagai satu kegiatan dalam waktu tertentu saja. Itu bukan Coram Deo. Coram Deo justru seperti yang tadi dikatakan, seluruh aspek hidup kita menyadari bahwa kita ada di hadapan Allah, di bawah kedaulatan Tuhan, dan kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah inti dari spiritualitas dan inti dari kehidupan Kristen, kata R.C. Sproul. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lestari Hutasoid. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam pekerjaan,
ketika pekerjaan kita sebenarnya bukan passion kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, ya di dalam kehidupan yang sudah rusak di dalam dosa ini dan sebagainya, ada banyak hal yang tidak ideal. Termasuk juga pekerjaan yang kita lakukan. Kita kadang-kadang tidak bisa mengerjakan berada dalam bidang yang sesuai dengan kerinduan, keinginan, passion kita, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sedang kita coba penuhi melalui pekerjaan itu. Jadi kita perlu tetap menemukan Tuhan itu ingin melakukan apa melalui hidup kita. Jadi kita perlu, jadi idealnya begitu ya, kalau idealnya vocation kita atau pekerjaan kita adalah panggilan kita, itu kondisi idealnya. Tetapi dalam kenyataan hidup kita bisa melakukan satu sebagai pekerjaan kita karena kita punya kebutuhan finansial dan sebagainya, ada aspek itu, dan kita bisa punya vocation di bidang yang lain. Misalnya ada orang yang misalnya hatinya adalah sangat rindu untuk melayani orang-orang miskin di kolong-kolong jembatan misalnya begitu ya. Tetapi dia butuh finance gitu ya, dia bekerja sebagai akuntan misalnya. Tetapi dia tidak menghayati pekerjaan akuntan itu sebagai satu panggilan besar dia. Maka dia punya istilahnya subplot, punya satu kegiatan-kegiatan lain yang dimungkinkan karena dia punya finance dari pekerjaannya untuk dia mengerjakan passionnya. Idealnya pekerjaan itu sendiri adalah kontribusi dia sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menyediakan kebutuhan. Ada orang yang mengerjakan akuntansi begitu ya, itu dia mencurahkan panggilan dia di dalam pekerjaannya. Tetapi akan ada banyak kasus di mana vocation kita berbeda dengan pekerjaan kita. Kita mengerjakan panggilan di bidang yang lain, sementara pekerjaan itu sendiri tetap kita lakukan dengan bertanggung jawab tentu saja. Nah, kita perlu menemukan celah-celah semacam ini ya. Jadi kadang-kadang kita bisa semuanya all in di dalam satu bidang, tetapi kadang-kadang tidak seperti itu. Tetapi di dalam semuanya, baik yang itu pekerjaan yang adalah vocation kita atau sekedar job kita melakukannya for the glory of God. Jadi bukan hanya ketika kita mengajar, ngasih bimbingan belajar di anak-anak kolong jembatan itu bagi kemuliaan Tuhan, tapi yang lainnya tidak. Tetapi bagaimana kita melakukannya demi cinta kita kepada Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Itu adalah spiritualitasnya. Ya. Saya senang bikin PowerPoint. Tetapi waktu saya bikin PowerPoint, saya bisa melakukannya tidak ada kena mengenanya dengan kemuliaan Allah tuh. Kena mengenanya dengan apa? Saya pengen orang melihat PowerPoint saya bagus, begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Allah. Tetapi sangat berbeda jika saya ingin membuat sesuatu supaya orang jadi semakin jelas dan Tuhan semakin dimuliakan. Berbeda sekali. Jadi kita bisa menghayati dan mempersembahkan segala sesuatu for the love of God and for the glory of God. Atau sebaliknya untuk sesuatu yang bukan Tuhan dan kebanyakan akhirnya jadi diri sendiri. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Chen Ik, bagaimana menjelaskan peranan Roh Kudus dalam proses berpusat kepada Tuhan? Ya, ini adalah satu topik besar, topik yang sangat penting karena di dalam teologi Kristen, teologi reformasi, bahwa sarana-sarana kasih karunia adalah sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Yang membuat kita bertumbuh adalah Roh Kudus. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, lalu di mana letaknya spiritual formation kalau begitu? Kalau begitu buat apa kita melakukan spiritual formation, berdoa dan sebagainya, kalau toh Roh Kudus yang mengerjakannya dalam diri kita? Satu ilustrasi yang tidak sempurna, tetapi ilustrasi ini menolong kita adalah ketika kita melakukan spiritual formation, kita sedang menyambut karya dan aktivitas Roh Kudus yang mengubahkan itu. Gambaran yang diberikan adalah gambaran seperti perahu layar, begitu ya. Perahu layar adalah perahu yang digerakkan oleh angin. Angin itu menggambarkan karya Roh Kudus yang menggerakkan. Tetapi perahu ini tidak akan bergerak kemana-mana kalau layarnya tidak dibuka. Nah, ketika kita membuka layar dan menangkap angin itu adalah ketika kita melakukan spiritual
formations, melakukan spiritual disciplines, kita baca firman Tuhan, kita bersekutu, kita berpuasa, kita berdoa dan sebagainya, kita sedang menempatkan diri di satu kondisi di mana Roh Kudus boleh leluasa untuk menumbuhkan kita. Jadi bukan karena usaha kita, karena Roh Kudus, tapi kita menyambut karya Roh Kudus melalui spiritual formation. Jadi itu letaknya di situ. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Fenty, itu mirip dengan yang tadi, tapi saya tetap bacakan. Saya seringkali disuruh pelayanan di gereja, tapi karena ada tugas-tugas lain, maka saya belum menjawab untuk ikut pelayanan di gereja tersebut. Karena menurut saya apapun yang kita kerjakan bisa dilakukan sebagai ibadah, termasuk dalam pekerjaan. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, sangat setuju dengan itu. Jadi jangan sampai kita mereduksi yang disebut pelayanan adalah sesuatu yang berkaitan dengan gereja. Jadi dalam pekerjaan kita adalah tempat di mana mayoritas waktu kita ada di sana. Bayangkan kalau pekerjaan kita bukan menjadi ibadah kepada Tuhan, maka sangat sedikit sekali waktu ibadah kita kepada Tuhan. Kita menunggu kapan selesai jam 5 supaya saya bisa ikut persekutuan doa di gereja, dan itulah ibadah saya kepada Tuhan. Aduh, kita kehilangan hidup kita sebagai satu ibadah yang besar. Nah, lalu di mana letak pelayanan di gereja kalau begitu? Kalau begitu kita semua nggak usah ke gereja saja begitu ya. Kita melayani melalui seluruh hidup ya. Itulah yang disebut sebagai ritme hidup. Kita butuh aktivitas di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas di luar, tapi kita juga butuh contemplative life, hidup yang kita refleksi. Kita ada kehidupan pekerjaan, tetapi kita juga ada kehidupan komunitas bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Itu ada, jadi ada ritme begitu ya. Dan itu semua ada di dalam spiritual formation. Kita nanti akan belajar ritme-ritme hidup yang seperti itu. Ada kebutuhan kita bersama-sama dengan anak Tuhan yang lain, melayani di dalam tubuh Kristus, tetapi juga pelayanan itu tidak bisa dibatasi hanya pada ini. Jadi pelayanan seluruh hidup di dalam seluruh bagian hidup di dunia adalah pelayanan. Tetapi kita butuh ritme untuk terus bisa menjadi kita efektif di dalam kita melayani Tuhan di dalam seluruh aspek hidup itu. Kita butuh waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Kita butuh waktu bersama-sama dengan komunitas. Kita perlu waktu untuk saling menghangatkan dan menguatkan satu sama lain. Berikutnya itu dari Bapak Henry Sudarjo, bagaimana cara mengetahui pilihan-pilihan hidup kita itu berkategori memuliakan Tuhan? Misalnya jika kita diperhadapkan pada dua pilihan, hidup di tempat atau negara sekarang atau pindah ke tempat atau negara lain. Ya, nah, itu ada beberapa pilihan itu menjadi pilihan yang mudah. Beberapa pilihan itu menjadi pilihan yang tidak terlalu mudah. Tetapi menurut saya, selama kerinduan hati kita adalah karena kita mencintai Tuhan dan karena kita ingin Tuhan dimuliakan, kita mengambil pilihan-pilihan itu. Dan kadang-kadang ada sesuatu pilihan yang memang dua-duanya memang di dalam konteks kemuliaan Tuhan, dua-duanya baik begitu ya. Jadi kita cukup aman mengambil pilihan-pilihan yang manapun itu karena kita menempatkan pertimbangan kemuliaan Tuhan jadi pertimbangan yang utama. Tetapi memang betul ada beberapa pilihan-pilihan yang kita tidak bisa terlalu clear dengan itu. Yang penting motivasi kita jelas di depan. Ya. Jadi kadang-kadang ada range untuk kita bisa yang manapun. Tetapi kita tahu beberapa hal itu tidak membuat Tuhan dimuliakan itu. Itu membuat kita dijauhkan dari kemuliaan Tuhan. Itu membuat kita mungkin akan mendapatkan banyak hal di situ, tetapi kita akan kehilangan banyak hal bagi kemuliaan Tuhan. Iya, pertanyaan berikutnya Pak dari Bapak Denny Suganda, apa yang dimaksud dengan sikap hati? Seperti yang dibahas di Amsal tadi, Amsal 28 ayat 26. Ya, sikap hati yang kita bicarakan di sini lebih sifatnya orientasi ya. Jadi kita tertuju kepada siapa dan mana, dan itu menjadi suatu anchor, menjadi satu mungkin ilustrasinya seperti kompas begitu ya. Kompas kita mengarah utaranya di mana gitu. Ya, apakah Tuhan menjadi the true north, menjadi utara yang sesungguhnya, atau utaranya adalah pokoknya segala sesuatu yang membuat kita diberkati begitu ya. Dan itu menjadi kompas kita dalam segala sesuatu. Jadi sikap hati itu
gambarannya seperti kompas yang menunjukkan kita arah utaranya di mana begitu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Afu, firman Tuhan berkata, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Dan Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bila kita melakukan kecerdikan seperti ular dalam kegiatan sekuler, apakah hal itu berarti kita mengikuti meologi tadi? Ya, yang namanya memuliakan Tuhan bukan berarti kita jadi orang yang pasrah, kemudian jadi victim, kemudian kita nggak cerdik begitu ya. Alkitab sendiri mengatakan kita cerdik seperti ular ya. Jadi itu kita perlu cerdik begitu, dan itu di dalam semua dealing kita dengan orang-orang. Cuma ada satu bagian Alkitab yang mengatakan bahwa anak-anak dunia ini seringkali lebih pintar gitu ya dalam beberapa hal, karena memang ini berada di dalam wilayah mereka begitu ya. Hidup dunia ini juga sudah jatuh dalam dosa, seringkali tidak kompatibel dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan ketika dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini lebih kompatibel dengan pertimbangan-pertimbangan yang bukan kemuliaan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan lebih advance daripada kita dalam beberapa hal. Tetapi kembali bahwa kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan bagi diri sendiri, tapi bagi kerajaan Allah, bagi hidup, bagi kemuliaan Allah. And at the end of the day, bukankah itu yang penting dan yang berharga? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya, kehilangan nyawanya? Ya. Pertanyaan berikutnya, mungkin yang terakhir untuk sesi kali ini, tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah. Apakah boleh dikatakan bahwa manusia adalah alat untuk mengekspresikan kemuliaan Allah? Kepenuhan hidup manusia adalah ketika kita sesuai dengan rancangan Tuhan diciptakan. Dan Tuhan merancang manusia di dalam kedaulatannya untuk mencerminkan dan memuliakannya. Dan jika kita melakukannya, kita sedang memenuhi tujuan dan rancangan yang Tuhan miliki. Dan itulah tempat di mana kita mengalami kepenuhan yang sesungguhnya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk ke Westminster Shorter Catechism, di sana dikatakan, apakah tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Nah, kata menikmati Dia selama-lamanya itu kadang-kadang apakah memuliakan Tuhan dan menikmati sesuatu yang berbeda? Memuliakan Tuhan satu hal, menikmati itu satu hal yang lain. Ternyata tidak. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan, and in so doing, ketika kita melakukannya, kita akan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi antara hidup yang dipuaskan, dipenuhkan sepenuh-penuhnya adalah kehidupan yang paling memuliakan Tuhan. Kita tidak akan mengalaminya secara penuh ketika kita hidup di dunia ini. Maka banyak penulis spiritual formation mengatakan bahwa perjalanan hidup dunia itu seperti perjalanan ziarah gitu ya. Perjalanan sedang menuju Tuhan, di mana kita merindukan bagaimana kita bisa hidup lebih penuh kepada Tuhan, tidak dicemarkan dengan banyak hal yang lain. Karena kita sendiri sudah bisa, kita hidup dalam hidup yang tubuh yang dimuliakan, kecemaran dihilangkan, kita berjumpa dengan Allah dan memuji Dia selama-lamanya. Itu adalah tujuan dari seluruh perjalanan kita di dunia ini. Dan while we are still in this world, ketika kita masih dalam dunia ini, maka kita sedang mengarahkan diri kita ke sana, bukan sedang putar-putar bagi diri sendiri. Ya. Baik, mengingat waktu yang sudah habis, maka pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, jika kurang sesuai dengan topik kali ini, akan dijawab secara pribadi kepada yang bertanya di dalam 1-2 hari ke depan. Sementara pertanyaan lain yang sesuai dengan topik bahasan ini akan dibahas di sesi berikutnya, karena Pak Johan masih akan hadir lagi di sesi minggu depan. Tapi sebelum menutup acara ini, saya persilahkan Pak Johan sekali lagi memberikan closing statement singkat saja sehubungan dengan topik kita kali ini. Silakan Pak. Ya. Hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan,
Dan ketika kita paling puas di dalam Dia, itulah ketika Tuhan paling dimuliakan. Ketika kita tidak sedang mencari kepuasan kita di dalam hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri menjadi sumber kepuasan kita. Kita mencari kepuasan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menjadi sumber kerinduan dan kepuasan kita, itulah Tuhan paling dimuliakan. Kita datang pada Tuhan karena kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang paling besar, paling penting, dan paling memenuhkan hidup kita. Itulah kehidupan yang paling memuliakan Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Johan untuk sharingnya pada malam ini. Saya kini juga memohon untuk kesediaan dari penginjil Ray Reginaldi dari GI Hok Im Tong Kuta Galeria dari Bali untuk bisa menutup dalam doa untuk pertemuan kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami kembali melalui pembinaan ini untuk hidup kami kembali berpusat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sudah lama sekali hidup kami tidak berpusat pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya di dalam sisa perjalanan kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, hidup berpusat hanya pada Tuhan saja. Tuhan tolong berkati sisa malam hari ini, berkati juga Pak Johan yang sudah memimpin dalam sesi hari ini, berkati dalam pelayanannya supaya boleh menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.